wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah musallal musyarrafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita masuk pada ayat berapa Bu? Saya lupa itu. Sehari ayat berapa Bu? Halaman 35 ya Bu ya. Mulai dari situ ya. Iya Pak sih. Saya lupa ya. Assalamualaikum. Kita mulai dari ayat Al-Baqarah ayat yang 220 halaman 35. Sudah Bu? Halaman 35. Lihat halamannya. Sudah ya? Kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat.
Terus diperhatikan dua itu, dunia iya, akhirat juga iya. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'anil yatama, tentang anak yatim. Bagaimana anak yatim? Qul, katakanlah, islahul lahum khair. Islahun, memperbaiki keadaan, lahum, bagi mereka, khair, baik. Ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan, ya, tidak mengurusinya. Kalau kita mampu, ada anak yatim yang terlantar, islahul lahum, ya, kita memperbaiki keadaannya, ya. Dia tidak sekolah, kita sekolahin, misal. Dia tidak memiliki baju satu, misal, kita bantu bajunya. Ya. Kalau kita mampu, kata Allah, khair. Saya baca dalam tafsir Jalalain, kita dititipin harta anak yatim, kata Allah, boleh diinvestasikan, tapi keuntungannya diberikan kepada anak yatim tersebut. Saya coba kaitkan dengan ayat, ya, An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama, harta anak yatim. Wah, hati-hati kalau kita dititipin harta anak yatim, hati-hati. Makan harta anak yatim zulman, secara zalim. Tidak ada laporan lah, inilah, nggak ada, misal. Dijual diam-diam, misal. Innama ya'kuluna, sungguh mereka memakan, fi butunihim naro, harta yang telah dijual itu, duitnya itu, dia sama aja makan naro, api. Wasayaslauna sa'iro, dan mereka akan masuk sa'iro, neraka yang menyala-nyala. Hati-hati dah kalau kita dititipin harta anak yatim, hati-hati itu, ya. Innama ya'kulun, kalau kita memakannya tanpa sepengetahuan anak yatim tersebut atau secara zalim, kata Allah, fi butunihim naro. Dalam ayat yang An-Nisa ayat 6, namun Allah mengecualikan, ya. An-Nisa ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan barang siapa yang kaya, yang dititipin harta anak yatim itu orang mampu. Kayak Pak Haji ini misalnya, kata Allah, falyasta'fif, hendaklah menahan diri, jangan deh makan. Namun Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya, wa man kana faqiran, yang dititip ini fakir, miskin lah. Ini kata Allah,
falyakul, maka boleh dia makan bil ma'ruf, sepatutnya, seperlunya, dengan izin si anak yatim tersebut. Kalau fakir, kita nih fakir, dititipin dah anak yatim hartanya apa kek. Nah kata Allah, wa man kana faqiran, barang siapa fakir miskin, falyakul, maka boleh makan sepatutnya ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 6. Sehingga terkait dengan ayat tadi, qul islahul lahum khair, saya baca di tafsir itu ketakutan kaum muslimin ketika dititipin harta anak yatim. Takut tadi, saya yaslau sa'ira apa fi butunihim naro. Maka kata Allah, harta yang dititipkan itu bisa dikembangkan untuk keperluan anak yatim, harus melalui izin si pemilik tersebut, anak yatim tersebut. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian menggauli mereka anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara kalian. Anak yatim jangan sampai dikucilin, disudutkan, disingsarakan. Wa in tukhalituhum, gauli mereka itu, fa ikhwanukum, itu saudara kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui al-mufsida, yang berbuat kerusakan, minal muslih, dari orang yang berbuat kebaikan. Allah tahu kok orang-orang yang nakal dengan anak yatim misal. Allah tahu kok orang-orang yang melindungi anak yatim, orang yang mengurus anak yatim. Maka luar biasa dah kalau kita bisa mengurus anak yatim, ya Allah, luar biasa. Sehingga hadis Nabi itu jelas, siapa yang mengurusi semua kebutuhan anak yatim, nanti di akhirat itu seperti jari apa Bu? Jari telunjuk sama jari, ya, jari apa Pak Ji? Manis ya. Itu berjejer dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam ya. Kalau kita mampu ya, kalau nggak mampu ya seadanya kita bantu lah gitu. Namun hati-hati ketika kita dititipin harta anak yatim, awas, hati-hati tuh. Walau sya'allah, dan kalau Allah mengendaki, la'anatakum, niscaya dia mempersulit kalian. Allah bisa mempersulit kalian karena apa? Kalian nakal sama anak yatim. Harta dititipin, dipakai dia, dijual diam-diam, nanti kesulitan tuh nanti. Kata Allah, walau sya'allah, kalau Allah mengendaki, la'anatakum, niscaya dia mempersulit kalian. Jangan sampai dah ya, kita harus amanah ya. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah azizun, perkasa, hakim, bijaksana. Allah itu tegas tapi bijak, hakim, bijaksana. Terus ayat kedua, wala tangkihul musyrikat, dan jangan kalian nikahi al musyrikat, wanita-wanita musyrik, hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Wala amatun, dan sungguh budak wanita itu, mukminan, yang mukmin itu khair, baik, lebih baik kamu nikahin sekalipun dia budak tapi beriman, mim musyrikatin, ketimbang wanita musyrik, walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik tersebut a'jabatkum, menarik hati kalian. Kalau kita punya anak, jangan sampai dah nikah
anaknya menikahi wanita yang musyrik, jangan. Ini pesan Allah, wala tankihul musyrikat hatta yu'min, ya. Wala amatum mu'minah khair. Kata Allah sampai menyatakan wanita budak wanita itu lebih, yang beriman itu khair, lebih baik ketimbang musyrik gitu. Wala tunkihul musyrikina, dan jangan kalian menikahkan. Kita punya anak perempuan nih. Kata Allah, jangan kalian menikahkan al-musyrikin, sama orang yang musyrik. Punya anak perempuan ya, hati-hati. Kita jangan di sini dah. Apalagi menikah. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang, ya, sama orang-orang yang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka mau beriman. Wala abdum mu'minun, kata Allah, budak yang beriman khair, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, mim musyrikin, ketimbang orang musyrik. Walau a'jabakum, sekalipun dia menarik hati kalian. Kenapa sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala? Ulaika yad'una ilan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik itu yad'un, mengajak, ilan nar, kepada neraka. Wallahu yad'u, dan Allah yad'u, mengajak, ilal jannah, ke surga, wal maghfirah, dan ampunan, biiznihi, dengan izinnya. Ya, kalau kita sebagai orang tua punya anak perempuan, ingetin dah ayat ini. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khair mim musyrikin walau a'jabakum. Terus wa yubayyinu ayatihi, dan dia menerangkan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, supaya mereka yatazakkarun, mengambil pelajaran. Ketika Allah memerintahkan jangan kalian nikahi wanita musyrik, kita ikuti, turuti. Begitupun jangan kalian menikahkan anak perempuan kita dengan orang yang musyrik, ya. Subhanallah, jangan deh. Terus wayas alunaka anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil mahid, tentang haid. Kul huwa azan, katakanlah huwa, haid itu, kata Allah, azan, kotoran, penyakit. Fa'tazilun nisa, maka jauhkan diri kalian, an-nisa, istri, fil mahid, saat keadaan haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan mendekati mereka, hatta yadhurna, sehingga mereka suci. Ya Pak ya, paham dah Bapak dah. Saya sih nggak paham kayaknya. Anoto paham banget kayak ini, setelah Anoto nih. Saya nggak paham setelah Anoto nih. Fa'idha tatoharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu, dari, ya, dari manapun boleh, gitu. Sementing sesuai syariat. Amarukumullah, apa yang Allah perintahkan pada kalian. Innallaha, sungguh Allah, yuhibbut tawabin, menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita habis berbuat dosa nih, maksiat, istighfarlah kepada Allah, taubat. Itu Allah senang tuh begitu tuh. Habis berbuat salah, minta ampun sama Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah pun menyukai orang-orang yang senang menjaga kesucian, baik jasmani maupun rohaninya, itu Allah senang banget. Terakhir, nisa'ukum harsul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian harsul lakum, ladang bagi kalian. Paham ya Pak ya?
Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah harsakum ladang kalian anna syi'tum, kapan saja kalian kehendaki. Namun Allah pesan wa qaddimu li anfusikum, kerjakanlah amal kebaikan li anfusikum untuk diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, Allah menyatakan ketahuilah annakum, bahwa kalian mulaku akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlena itu. Sebelum kita meninggal dunia, kita sediakan bekal kita, kerjakan amal-amal soleh li anfusikum, sampai kemudian mencapai wattaqullah, menjadi orang yang muttaqin. Kenapa? Wa'lamu annakum mulaku, karena kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah pada orang-orang yang beriman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijanjikan oleh Allah, dijaga keimanannya, keislamannya sampai akhir hayat kita, cucu dan anak keturunan kita sampai akhir hayat hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah jamaah musalla al musyarrafah ya Allah, kaum muslimin muslimat wa mu'minat ya Allah, sayang dengan anak-anak yatim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang hatinya lunak dengan anak-anak yatim. Berikanlah kami ya Allah kemampuan untuk mengurusinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami ya Allah jangan sampai nikah dengan orang-orang yang musyrik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa